Dia udah lama loh kita nggak ketemu itu. Iya ya. Bulan apa itu? Terakhir bulan apa ya? Bulan waktu kita ada Pas di studio lama gitu ya. Tingginya pandemi ya. Betul. Sampai cerita banyak gitu waktu itu. Iya benar. Gimana sih cara untuk meningkatkan imun gitu? Ya lari ke pantai gitu ya katanya gitu ya. Ya benar ya. Yang penting ojo panik. Ya, tapi masih berjalan kan semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih berjalan ya. Masih. Dibilang masih jalan ya terseok-seok sih. Jangan gitu dah. Curhat. Curhat boleh dong. Curhat boleh. Itu boleh itu wajib ain itu. Iya wajib ain. Saya memang sekarang kondisinya seperti itu ya. Kita nggak bisa nutupin ya kondisi yang sebenarnya gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang pariwisata ini antara hidup segan mati pun tak mau gitu kan. Jadi kalau dibilang mati ogah banget gitu loh kan, kita kan masih dapat separuh nafas lah gitu. Cuman kalau udah bilang masih jalan masih ini ya kita still run, jalan masih tapi belum lari gitu. Karena mau lari juga ditahan. Ya tapi kemarin waktu setelah talkshow kita bulan apa ya itu ya, November September ya 2020 yang lalu ya, itu masih Desember udah masih berjalan ya, udah berjalan masih alhamdulillah. Jadi kita sendiri sampai dengan Januari ya kemarin. Sampai dengan Januari itu kita masih ada beberapa grup juga. Jadi yang program-program kita masih jalan karena kan kemarin event ada kebijakan dari pemerintah ya yang menerapkan seperti tes swab dan sebagainya itu kan. Tapi itu tidak membuat kendor para dolaners kalau kita bilang tuh teman-teman yang mau piknik, yang mau jalan-jalan, para dolaners nih nggak mundur gitu loh karena mereka meskipun ada kebijakan swab dan sebagainya kita ikutin dan kita masih jalankan sambil di objek pun ya kita ikutin apa yang sudah yang diterapkan kita ikutin. Cuman setelah ada kebijakan yang kemarin lusa nih yang PPKM itu ya. Nah, itu yang benar-benar kita nggak bisa berkutik. Dalam artian karena bukan yang dibatasin bukan lagi kitanya, tapi objeknya. Jadi di mana kafe, terus maksudnya tempat makan, objek wisata dan sebagainya mereka batasin untuk jam operation tutup. Jadi para dolaners nih, para teman-teman kita yang suka piknik ini akhirnya berpikir mau ngapain pergi kalau misalnya kita nggak bisa explore juga, lebih gitu kan. Jadi itu yang membuat akhirnya kita jadi yang tadinya mau lari balik lagi balik kanan lagi ya, duduk aja dulu gitu kan sambil ngeliatnya. Oke, Ilovers ya, sebenarnya siapa sih tamu saya yang spesial sore hari ini? Alangkah baiknya nih ya, beliaunya sendiri yang akan menyampaikan. Bisa disebutin nama dan dari mana Mbak ini? Oke, harus kenalan. Harus kenalan dong, biar Ilovers semuanya itu pada dekat dan tentu Ilovers juga pengen sekali mengetahui ya obrolan kita nanti dunia pariwisata ya yang terseok-seok. Tapi jangan nangis, tolong deh. Dalam banget soalnya. Iya, silakan Mbak Dewi. Oke, hai lovers. Kali ini sore ini bareng saya dengan Ika Dewi. Kami dari Dewi Wisata Organizer yang ada di Surabaya. Dan kita concernnya kemana ya? Oke, untuk Dewi Wisata sendiri biasanya kita dikenal dengan Konco Dolan yang ada di Jawa Timur kayak gitu.
Nah, kalau e-lovers semuanya pada sudah kenal semua ya, kan karena Mbak Dewi udah memperkenalkan diri ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung untuk menanyakan segala sesuatunya, silakan saja di 081361861247. Sekali lagi di 081361861247. Anda juga bisa menyaksikan siaran Station Surabaya ini melalui YouTube Live ya. Kalau Anda melihat Instabio, Anda langsung saja buka itu yang namanya YouTube Live ya. Di situ ada program kita banyak sekali ya. Dan kalau saya boleh memberikan informasi untuk Anda, kalau di siaran sekarang ini kita masuk di sesi e-talk ya. E-talk sampai dengan jam 5 ya untuk sesi kita sekarang ini cukup lama. Cukup lama Mbak Dewi. Ini jam 5. Jam 6. Oh, jam 6. Iya, sorry. Sedikit salah. Kirain jamnya jalan mundur. Janganlah. Nanti Mbak Dewi yang sekarang ini rasakan gitu. Iya, duduk nih. Mau lari duduk lagi. Duduk lagi. Oke, Mbak Dewi. Kalau kita mengetahui pemerintah, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan nanti itu mudik ya. Ternyata mudik itu dihambat gitu ya, bukan dihambat ya, tidak diperbolehkan gitu. Kali ini kayak gimana sih Mbak Dewi sendiri? Aduh, jangan nangis dong Mbak Dewi. Gimana Mbak? Iya Mas, jadi kemarin nih ya kita pelaku wisata. Jadi kita nih sudah mulai bangkit, dengan kebijakan-kebijakan dari bukan kebijakan ya, ada motivasi dari menterinya kita yang Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno. Nah, dengan tagline-nya dia, oke, kita harus inovasi, kolaborasi dan berkreasi. Nah, itu kita udah coba bangkit dengan berupaya bangkit untuk membangkitkan lagi geliat pariwisata. Ya, kita sudah bisa membuat orang untuk bahwa mengedukasi ya, kita sudah bisa mengedukasi untuk bahwa wisata itu sehat, maksudnya aman, safe. Jadi nggak usah takut gitu ya. Usah takut. Apalagi saat pandemi seperti ini kan pada orang takut untuk berpergian gitu ya Mbak. Betul. Jadi yang kita kemarin terapin, kalau konjodolan biasanya tagline-nya kan ojo panik, ayo piknik gitu kan. Wah, mantap. Ya kan? Iya, ojo panik, ayo piknik. Nah, itu udah dapat banget gitu kan. Terus begitu ada PPKM, kita udah berupaya nih. Nah, nanti kemungkinan kebangkitan pariwisata ini startingnya mungkin sebelum mendekati Lebaran gitu kan. Karena kan orang sudah berpikir setelah tahun kemarin kita nggak mudik. Nggak ketemu sama keluarga. Nah, kali ini udah merencanakan segala sesuatu gitu kan. Terus bahkan juga udah beberapa ada customer yang sudah booking tiket, booking hotel untuk mereka kan prepare ya, mau ketemu sama keluarga dan sebagainya gitu. Tiba-tiba aja beberapa hari yang lalu nih keluar pengumuman kan yang mudik tuh dilarang gitu kan. Nah, kita berpikir lagi dong, mudik dilarang, kita nggak boleh. Ini maksudnya bagaimana lagi gitu? Apakah memang benar-benar sebenarnya kita ini hanya kita ini berusaha untuk bangkit, tiba-tiba harus tahan lagi, ini lagi. Jadi kita ini juga kita jadinya tarik ulur gitu ya Mbak. Tarik ulur. Jadi kita bingung Mas. Kemarin sempat mengulur kan? Januari kemarin kan sempat ngulur ya kan, secara kalau seandainya layangan nih Mas, itu udah melambung nih. Pas giliran mau tinggi lagi ditarik lagi. Iya. Ditarik lagi, digulung lagi. Nah, kita ini bingung. Kita posisi bingung Mas. Teman-teman pelaku wisata ini bingung. Sebenarnya pemerintah ini maunya bagaimana kan gitu. Kemarin dikasih kelonggaran, kita sudah set up, kita udah siap bangkit, kita udah siap untuk running. Ternyata nggak boleh lagi pergi, bahkan ada kebijakannya yang memberikan sanksi, denda dan sebagainya. Itu kan kalau melanggar gitu. Iya, akhirnya kan
stakeholder yang di pariwisata juga akan berpikir ya nggak mungkin dong gitu loh. Nah sementara kita berpikir satu-satunya cara untuk mengembalikan ekonomi ya pariwisata kan juga merupakan salah satu devisa nomor 2 ya di Indonesia ya. Nah itu yang bisa disasar untuk semua segmen market paling mudah lah, paling gampang itu dari segi pariwisata. Intinya di mana kita melakukan perjalanan lah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu banyak banget yang akan merasakan dampaknya. Terus tiba-tiba sekarang nggak boleh lagi dibatasin, nggak boleh pergi, nggak boleh ini, nggak boleh apa ya? Kayak orang di penjara lagi kan, mau bisa apa gitu kan Mas? Nggak bisa gerak lagi gitu kan. Tapi waktu sebelum adanya keputusan itu dilarangnya mudik gitu ya Mbak Dewi ya, itu sudah ada orderan itu Mbak Dewi? Alhamdulillah ada. Sudah ada. Ada yang memang kalau untuk secara jumlah banyak tidak, tapi minimal udah ada yang booking tiket untuk karena kan mereka sudah prepare nih untuk perjalanan, mau ketemu keluarga kayak gitu. Sudah ada. Jadi ya akhirnya pending lagi. Ada yang malah cancel, ada yang ini. Jadi kan apa ya rasanya kemarin luka hati itu belum sembuh udah disayat lagi. Aduh iya. Jadinya makin dalam. Mau nangis air matanya udah habis Mas. Ya karena udah nangisnya dari kemarin-kemarin gitu ya. Iya gitu. Tinggal sekarang ini pada lemesnya gitu ya. Jadi bingung nih kita dulu. Kita mau membantu ekonomi dari mana gitu loh, mau membangkitkan ekonomi dari mana karena dari sektor yang kita lakukan kayak di pingpong jadinya. Kita bilang kayak di pingpong, lu dipantulin ke sana, pantulin ke sini, pantulin ke sana. Ini maunya gimana ya? Makanya teman-teman pada ya udahlah diem aja dulu, wait and see lah kalau misalnya ini maunya seperti apa gitu. Padahal kebijakan yang baru ini akan turun itu udah jadi angin segar. Karena apa? Beberapa bandara udah membuka dengan genose Mas. Tes genose yang dimana tesnya itu tidak sakit. Dan biayanya juga enggak terlalu tinggi mahal gitu ya. Jadi biayanya ekonomis banget. Itu berlaku di bandara. Nah, itu sudah menjadi angin segar lah buat kita ya kan, angin segar ya untuk ini kita udah make a plan. Jadi nanti setelah Lebaran ada beberapa program tour dan sebagainya. Ya akhirnya mau nggak mau bahasanya sudah mengganti how come mudik nggak boleh. Kita mau mengganti bahasanya bilang pulang kampung pun juga. Ya itu salah karena apa? Mereka membuat batasan kegiatan ke pihak airlines dan sebagainya, ada sanksi dan itu kan jadi nanti jatuhnya kan sangat berat sekali ya. Berat banget. Jadi yang peraturan yang ini semakin kalau saya pribadi ya ngerasain semakin ke kanan semakin memberatkan. Semakin ke kanan semakin memberatkan. Padahal sajane lurus wae belok kiri enak loh. Iya. Didudui dalan nih katanya. Betul sekali. Ya kalau semakin ke kanan semakin memberatkan. Jadi aturan mulai dari PPKM terus kemudian sekarang larangan mudik. Belum lagi ketika pandemi muncul di Indonesia ya bulan Maret yang lalu gitu, 1 tahun yang lalu itu pun juga ambruk juga kan Mbak. Terus jadi, PSBB. Kemudian itu juga ambruk sekian bulan. Betul. Terus ini yang seharusnya menjadi apa ya, boleh dikatakan ya bangkitnya teman-teman pariwisata gitu ya. Baik itu yang memiliki agensi ataupun apa gitu kayak ya. Itu kan mulai akan ancang-ancang bidik di Lebaran ini gitu kan Mbak ya. Betul. Dan akhirnya muncullah sebuah peraturan ataupun juga kebijakan-kebijakan baru dilarang mudik begitu ya Mbak Dewi ya. Iya. Sebenarnya ini kan menjadi titik balik istilahnya gitu kan. Kita mau menjadikan momen Lebaran ini titik balik
kebangkitan lah istilahnya gitu ya kan. Sudah mulai kita udah mulai dapat feel lagi nih Mas untuk bergerak gitu kan. Terus ya mau gimana lagi gitu ya. Down lagi kita jadinya down lagi. Sebenarnya kalau kita mau evaluasi, kita mau bertanya balik ke pemerintah. Kebijakan ini dibuat tujuannya apa? Ya kan. Kalau kita boleh protes, bukan protes ya kita kita discuss lah gitu. Kita discuss. Coba mereka berikan explain. Alasannya apa? Kenapa nggak boleh mudik? Kenapa nggak boleh melakukan perjalanan? Alasannya apa? Untuk apa gitu kan? Kalau alasannya itu adalah untuk menghindari kenaikan tingkat COVID ya kan? Sebenarnya poinnya mudah sih. Kalau mau pemerintah itu kerjasama aja sama pelaku wisata. Pelaku wisata tuh kasih kuota untuk memberikan vaksin gratis, ya kan? Ini gini loh. Jadi nggak usah, kalau penyakit ini dihindarin, nggak akan bisa dihindarin. Tapi kalau mau mencegah caranya, mereka kan punya kebijakan nih untuk orang divaksin. Katanya kalau udah vaksin udah bisa bebas dari COVID kan gitu kan. Nah itu aja kenapa nggak diterapin. Jadi buat apa kita dilarang untuk bepergian? Kalau di rumah pun kita bisa terkena sakitnya, ya kan? Jadi kalau kita boleh protes, boleh komplain, ya kita apa sih tujuannya gitu? Kita ini bertanya tujuannya apa? Kita nggak boleh perjalanan apa gitu? Sedangkan yang sudah kalau kita mau evaluasi. Yang kena COVID itu belum tentu yang perjalanan Mas. Yang ada orang habis perjalanan imunnya naik, sehat, waras, seger. Pulang sehat, seger, waras ya. Itu yang sudah melakukan perjalanan. Nah yang di rumah suwi-suwi sakit, otak imun turun, sakit kena COVID. Itu yang ada gitu. Jadi kalau semakin kita nggak boleh pergi, semakin dilarang, nggak boleh keluar rumah aja. Emangnya di dalam rumahnya aman? Belum tentu, ya kan? Nggak ada yang bisa menjamin, ya kan? Kita pun perjalanan kita juga nggak ada yang bisa menjamin, dimanapun nggak bisa menjamin. Tapi diri kita sendiri yang bisa mengamankan diri. Contohnya, kalau saya bilang ya cukup aja tingkatin imun, imun diri. Perbanyaklah minum vitamin, konsum vitamin. Ya kan? Betul. Nah, vitamin kalau seandainya pemerintah ini lebih concernnya ke fasilitas untuk masyarakat. Yang pertama fasilitasi dengan vaksin, kemudian fasilitasi dengan konsum vitamin yang terutama vitamin C. Nah, kayak gitu kan. Jadi 2 poin itu aja sebenarnya udah bisa membuat buat ketahanan diri dulu. Gitu. Kalau kita udah vaksin, udah konsum vitamin, ya insya Allah lah. Kalau misalnya badan sehat, terus ditambah lagi hatinya senang dengan melakukan perjalanan, bertemu sama keluarga, bertemu sama rekan, bertemu sama orang lain, itu otomatis imunnya naik. Betul. Insya Allah sehat gitu loh. Jadi yang COVID itu kalau otaknya panik ya. Yes. Intinya ojo panik sebenarnya. Kita tuh tetap ajak piknik. Jadi moto tagline-nya ini Kojodolan ya. Itu ojo panik, ayo piknik gitu. Jadi ketika kita mau panik, jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau sudah panik seperti itu, mendingan kita piknik saja, pulang enak, sehat gitu ya. Dan inilah e-lovers ya, salah satu dari teman-teman pelaku pariwisata yang merasakan dampak yang saat ini terjadi. Mungkin ini yang saya hadirkan sebagian kecil saja ya, teman-teman pelaku pariwisata yang kena dampak boleh dikatakan sebagai sebuah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi juga mungkin Anda sendiri pelaku pariwisata yang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya. Sebenarnya Mbak Dewi, ketika kemarin waktu diberikan kelonggaran untuk teman-teman pelaku pariwisata ini, protap
atau prokesnya ini sudah dilakukan kan ya? Sudah. Jadi karena pihak objek wisata, terus kemudian intinya gini, stakeholder mulai dari perhotelan, transportasi itu mereka semua menerapkan prokes dan ada juga dari Kementerian Kesehatan tuh ada aturan standarisasi CHSE namanya ya kan, cleanliness, terus healthy, safety-nya itu diterapkan di hotel terutama sama di objek wisata. Jadi kayak objek wisata sekarang tuh sudah beda Mas kalau sama yang dulu. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya tempat cuci tangan dan sebagainya. Nah kalau sekarang tuh jangankan objek, resto aja sudah menerapkan itu di pintu masuk. Itu kita udah cuci tangan dulu, terus kemudian pakai masker dan seperti kemarin saya kebetulan baru dari Jogja juga kan, baru dari Jogja. Nah di sana juga penerapannya ketat banget, bahkan sampai petugasnya itu kita lepas masker, mereka ingetin lagi, tolong dong maskernya dipakai, ini dipakai. Jadi apa yang sudah di himbauan pemerintah itu kita udah turutin, udah ikutin gitu kan, udah ikutin mulai dari himbauan yang positif udah kita ikutin, yang cuman yang kali ini yang mudik jadi big question buat kita. Sebenarnya tujuannya apa? Itu aja sih yang kita tanya balik. Kalau seandainya ada teman-teman yang bisa ngasih explain juga kan. Apa tujuannya? Kenapa kita nggak boleh mudik? Kenapa kita nggak boleh melakukan perjalanan? Sedangkan di dalam perjalanan kita sudah melakukan standarisasi prokesnya udah dilakukan. Terus tempat yang kita tuju juga menerapkan. Sekarang gini, kalau misalnya pokoknya kita semuanya aman gitu ya Mbak. Ya kalau kita menjamin keamanan kan kita nggak ada yang bisa ya Mas. Menjaminnya cuma Tuhan yang tahu ya. Cuman kita sudah berupaya untuk melakukan sesuai standar prokesnya. Terus ya itu tadi jadinya bingung apa tujuannya gitu kan. Masalahnya di mana gitu kan, kayak nanya. Kalau minimal gini, kalau memberikan larangan itu ada alasannya. Sama seperti kita mau memberitahu melarang anak nih ke anak gini, Dek, jangan main air hujan, itu hujan di luar, jangan keluar, nanti kehujanan. Nanya dong anak, kenapa nggak boleh? Nanti kalau kehujanan kamu sakit. Nah kan, nanti kena air hujan nanti sakit. Itu kan ada alasannya gitu. Jadi memberikan himbauan, memberikan larangan itu ada alasannya. Lah ini tidak ada Mas, kita nggak nemuin alasannya apa. Kecuali ada alasan yang berat banget, yang kayak untuk menekan. Alasan yang ada sih yang sudah ya, yang aku baca ya, itu kayak menekan tingkat penularan COVID. How come gitu loh? Gimana bisa itu menekan? Kalau sedangkan kita di rumah juga belum tentu cleanliness, belum tentu ini kan? Yang sudah tetangga saya nih, itu rata-rata kena COVID-nya juga karena mereka kebanyakan di rumah, nggak keluar. Jadi yang terlalu sering di rumah. Jadi perlu piknik gitu ya. Jadi intinya itu sebenarnya yang mudah terserang sama COVID. Gak pernah piknik. Itu adalah orang yang panik. Yang pertama adalah panik karena dia panik banget, terus dia takut kemana-mana. Akhirnya ya otak nggak berfungsi gitu, nggak berjalan. Iya, stuck kan. Jadi nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir sehat. Nah. Penyakit itu kan semuanya dari pikiran Mas. Iya betul. Kalau udah pikirannya sakit, badan ikut lemes lah, sakit. Nah alasannya jadinya mumpung sekarang lagi musimnya COVID, jadi dibilangnya COVID gitu kan. Padahal sebenarnya orang yang banyak jadi korban bukan tentu COVID, karena otaknya udah sakit, penyakitnya macam-macam gitu. Oke, Lovers ya, menarik sekali obrolan santai saya di kesempatan kali ini. Tapi kita break terlebih dahulu, kita masuki adzan maghrib ya Mbak Dewi. Dan nanti setelah adzan maghrib banyak sekali yang saya ingin tanyakan. Mungkin ada program dari
teman-teman konco dolan ini yang mungkin bisa di-create ya di Station Surabaya. Oke. Siap. Baik, e-lovers, jangan kemana-mana, tetap saja di sini. Dan sekarang ini kita sudah masuk di jam 17:35 dan itu berarti adzan atau waktunya adzan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. Iya, E-Lovers ya, kembali lagi di sini di Station Surabaya dan masih di program E-Talk ya sampai dengan jam 6 sore. Dan selamat untuk Anda yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kita kembali lagi di obrolan kita di sore hari ini masih barengan bersama dengan Ika Dewi yang tentu sangat sedih sekali sebenarnya. Aku nggak bisa ini Mbak Dewi, nggak bisa membayangkan gitu loh. Kok beda sekali ya Mbak Dewi sama yang dulu gitu loh ya. Dulu begitu ceria sekali gitu. Sama beberapa bulan yang lalu ya Mas. Iya, meskipun waktu itu awal-awal di pandemi ya. Yep. Di awal pandemi masih excited, masih semangatnya membara gitu ya. Dan ketika itu sudah selesai, terus eksis lagi, energik lagi. Iya. Januari masih energik, Februari masih. Nah itu sejak PPKM nih, masuk Februari. Sejak PPKM tuh kita udah benar-benar nggak bisa gerak, gitu, nggak bisa gerak. Langsung turun gitu ya, apalagi turun. Lebaran di cancel seperti itu ya, banyak hal yang tentu sangat menyedihkan ya Mbak Dewi ya. Lemes langsung Mas. Yeah. Jadi yang kalau kemarin talk show kita yang pertama itu ya, yang waktu kapan hari itu ya, kita masih kita masih punya semangat menjaga eksistensi kita, terus kemudian kita juga masih punya harapan yang besar juga supaya semua pelaku wisata itu bangkit gitu kan. Spiritnya dapat gitu. Nah kemarin sebenarnya kita udah dapat suntikan ini ya, suntikan semangat spirit itu kita udah dapat gitu. Dapat sampai dengan Januari itu kita udah semangat banget, udah prepare, udah segala macam lah kita. Jadi sampai semua kita udah coba, tiba-tiba aja PPKM lah, apalah istilahnya nggak tahu ya, maksudnya banyak banget aturan yang membuat kita sendiri berpikir sebenarnya apa ya ininya, maksudnya benefitnya apa untuk ke pemerintah, manfaatnya apa, mereka bikin peraturan seperti itu apa gitu. Padahal yang ada semakin mereka membuat batasan-batasan, ya secara bangkitnya ekonomi juga nggak akan bisa grow up gitu loh. Nah kalau ekonominya nggak kembali normal Mas, ya namanya orang nih ya, gitu istilahnya. Kemarin masih ada amunisi gitu. Nah sekarang kita udah kehabisan amunisi, terus kita mau fight lagi, mau gerak lagi bagaimana, mau jalan lagi bagaimana, gitu kan. Udah habis mati gitu. Udah mati, udah lemes, nggak bisa ngapain gitu. Oke, E-Lovers ya, saya juga pengen tahu sih sebenarnya. Ini sebenarnya program Konco Dolan ini kedepannya itu seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa disampaikan, Mbak.
Oke, kalau program memang kami punya beberapa program juga, punya beberapa meskipun program. itu sempat berhenti ya, tapi bisa aja Mbak disampaikan aja Mbak. Siapa tahu nanti di tengah-tengah dengan setelah Mbak berbicara gini, besoknya dibuka gitu kan, bersyukur sekali. Bisa jalan gitu. lagi gitu ya. Iya, amin. Ini nih kebetulan nih. Jadi kita waktu kemarin kita sempat ada program bus kuliner ya, bus kuliner. Jadi yang keliling kota Surabaya itu, yang kita memang fokusnya adalah untuk membangkitkan pariwisata di kota Surabaya dulu lah gitu loh kan, apa namanya, kemungkinan nanti kita akan lihat ya progresnya di Ramadan ini seperti apa. Kalau memang kita bisa running kan, mungkin itu kita buka untuk acara buka bersama sambil on the road seperti itu ya kan. Program-program CSR yang itu mungkin nanti kita bisa apa namanya akomodir. Jadi yang tadinya kita memang reguler kan, itu kita rubah konsepnya kemarin Buskul tuh menjadi charter Mas. Jadi charter. Nah nantinya kita akan open ke beberapa customer. Jadi misalnya teman-teman dari perusahaan mau CSR dan sebagainya, kita bisa bantu konsepin untuk kegiatannya selama Ramadan. Jadi itu ya yang dilakukan setelah mati di pariwisatanya, beralih ke kuliner gitu ya. Karena mau nggak mau F&B yang sekarang lebih menjanjikan, lagi marah ya, lagi muncul. Jadi orang berpikir, kalau kami sih tetap ya berusaha membuat makan jalan-jalan itu tetap ada. Jadi ingat ya Ilover, makan jalan-jalan itu sehat. Biar kita sehat gitu. Ojo panik, ayo piknik. Nah, luar biasa, seneng aku. Terus kalau gini Mas, kalau piknik itu isinya adalah jalan-jalan, kulineran ya kan. Nah, orang yang seneng kan kalau sudah divisi tengah nih perut sudah terisi. Insya Allah aman gitu kan, pusing hilang udah ini. Terus dengan jalan-jalan mereka refreshing, lihat suasana yang berbeda, udah nggak ngeliat tembok-tembok lagi kan, di dalam rumah doang kan. Nah itu balik fresh kayak gitu. Itu yang di-create nanti di bulan Ramadan ya. Insya Allah rencananya seperti itu. Jadi kita open untuk apa namanya, mungkin dari teman-teman baik pelaku wisata maupun teman-teman yang pengen melakukan kegiatan CSR di Ramadan. Ayo kita bareng-bareng, kita kolaborasi program supaya bisa kita akomodir bareng, dan langkah kita mumpung kalau kita nggak boleh mudik, paling nggak kita bisa berkreasi di lokalan gitu ya. Itu sangat bermanfaat sekali loh Mbak Dewi. Insya Allah ya. Di bulan Ramadan loh, Ramadan itu penuh berkah sekali loh Mbak Dewi. Iya benar. Jadi mungkin di kala tidak boleh mudik gitu ya. Terus Mbak Dewi punya pemikiran yang lain, dan kemudian Mbak Dewi punya program seperti halnya di bulan Ramadan itu untuk membuat agenda atau CSR. Mungkin yang teman-teman yang lain Ilovers ya pengen berkolaborasi, hubungi saja Mbak Ika Dewi gitu, bisa gitu ya, bisa gitu ya. Bisa langsung ke Dewisata ya. Jadi kontak aja, kita ada di, boleh share nomor boleh ini ya. Iya. Oke, nanti teman-teman yang mau berkolaborasi untuk kegiatan, jadi kita lebih ke kegiatannya lebih ke sosial ini ya. Jadi bisa nih connect bareng kita di 081 731 1182. Oh gitu. Yes. Mbak Dewi. Oke, di 081 731 1182. 1182. Iya, itu nomor senternya Dewisata. Iya, atau bisa juga hubungin tim marketing kita. Boleh. Ada di 0887 0887 15 kali 1111, oke, 5 kali ya. 57. 57. Yes.
sebuah keberkahan nanti akan muncul di tengah-tengah teman-teman di wisata. Amin. Karena itu memang langkah untuk kita bisa eksis ya. Betul. Karena Mbak Dewi eksisnya di pariwisata, dan pariwisata sekarang ini lagi mati ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Pingsan. Janganlah mati. Enggak ya, jangan pingsan ya. Biar nanti itu ketika siuman bangkit lagi gitu ya Mbak Dewi. Iya, harapannya gitu. Selama enggak ini Mas, kita bangun disulitin lagi. Janganlah ya. Pokoknya ketika bangun ya udah bangun ya pelan-pelan. Gak mungkin kan langsung bangun langsung naik ke atas yang lebih tinggi gitu ya. Step by step, pelan-pelan. Setelah itu dirasakan banyak orang dan dia wisata kembali lagi, eksis kembali gitu ya. Amin, dan siarannya nanti tidak sedih gitu seperti sekarang ini. Iya, benar. Oke, baiklah Mbak Dewi, mungkin ada yang bisa disampaikan di ending perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Oke, makasih banyak Mas Yohan, terima kasih juga tim dari A Station, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan sore ini unek-uneknya dari pelaku wisata. Iya. Dan pertanyaan kami bisa terjawab alasannya kenapa nggak boleh mudik, tapi paling enggak di balik semua ini pasti ada hikmahnya, ya kan? Kita memang nggak pernah tahu seperti apa, kita yang bisa jalanin, dan ya mudah-mudahan semua keberkahannya dapat dan ada sisi lain yang lebih baik lagi, gitu. Dan yang terpenting buat teman-teman pelaku wisata nih, jangan pernah menyerah. Itu aja. Kalau buat teman-teman Dolaners, teman-teman Dolaners, salam dari saya, ojo panik, ayo piknik. Bareng konco dolan Dewi Wisata. Terima kasih Mas. Wow, luar biasa sekali ya obrolan santai kita di kesempatan kali ini Mbak Dewi. Ya, semoga saja apa yang menjadi sebuah harapan dari Mbak Dewi selaku pelaku pariwisata atas Dewi Wisata ya, ini bisa terdengar gitu ya. Dan insya Allah lah nanti dikala bulan Ramadan itu program-program sosial itu bisa dilakukan oleh teman-teman dari Dewi Wisata ya. Amin. Baik, terima kasih Mbak Dewi udah bersama di Station Surabaya. Semoga sukses dan tetap semangat jaga kesehatan Mbak Dewi ya. Amin, sama-sama Mas. Saya akan bingkiskan buat Mbak Dewi nih.